Ya, selamat siang. Saya ucapkan kepada Pak Erwin Sutanto. Perkenalkan, kami dari kelompok D dari mata kuliah instrumentasi medis yang mendapatkan topik tonometri. Dan kami beranggotakan 3 orang. Bisa di next. Dengan anggota saya sendiri, Valerie Josephine, dengan NIM 097, Adinda Rizky dengan NIM 081, dan Elia Agustina dengan NIM 08. Ya, bisa dilihat untuk NIM dan nama kelompoknya, mungkin bisa di next. Ya, mungkin sebagai perkenalan, tentunya kita harus mengenal apa itu tonometri. Dan tonometri itu sendiri adalah tes mata yang bertujuan untuk mengukur tekanan yang ada di dalam bola mata, atau yang disebut dengan tekanan intraokular atau TIO, di mana TIO ini merupakan suatu tekanan yang berada dan ditemukan pada dinding-dinding bola mata. Nah, tekanan ini itu terjadi karena adanya produksi atau sistem drainase. Jadi adanya produksi di aqueous humor, di mana salah satu bagian mata, di mana TIO ini sebenarnya harus normal. Dan harus normal ini ditandakan dengan setaranya atau seimbangnya produksi dari sistem drainase tersebut dan juga untuk pengeluaran cairan tersebut. Dan rata-rata tekanan intraokular yang normal itu ada di 15,400 mmHg pada mata kanan dan di mata kiri sebesar 14,9440 mmHg. Dan alat yang digunakan tentunya juga disebut dengan tonometer. Nah, umumnya tes ini digunakan untuk memeriksa glaukoma atau suatu penyakit mata yang dapat menyebabkan kebutaan akibat syaraf yang rusak gitu. Karena seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa tekanan ini harus normal. Karena kalau tidak nantinya dia cairannya kan berlebih. Dari cairan atau produksi dari sistem drainase yang berlebih tersebut di dalam dinding bola mata, maka tekanannya akan bertambah juga. Dan dengan bertambahnya tekanan pada bola mata tersebut akan menyebabkan kerusakan pada syaraf belakang mata atau syaraf optik. Dan nantinya dokter akan menyarankan untuk menjalani pemeriksaan tonometri ini. Dan ini biasanya juga disarankan untuk pasien-pasien yang mungkin sudah berumur seperti seperti berumur 60 tahun ke atas atau yang memiliki rabun jauh atau memiliki diabetes dan mungkin ciri-ciri lainnya. Dan juga diduga memiliki gejala-gejala glaukoma pastinya, seperti yang pertama penurunan penglihatan, terutama di bagian pinggir mata, lalu mengalami tunnel vision atau seperti matanya tuh melihat terowongan di penglihatannya, dan yang ketiga sakit mata yang parah, yang keempat penglihatan kabur, lalu yang kelima melihat lingkaran pelangi di sekitar lampu atau saat melihat suatu cahaya, dan yang terakhir adalah kondisi mata yang memerah. Next. Ya, mungkin berikut adalah beberapa alat tonometri, di mana memang pada dasarnya prosedur untuk tonometri ini dilakukan adalah untuk memeriksa langsung ke arah bola mata. Maka bisa dilihat di gambar yang paling kanan atas dan juga yang di bagian bawah itu memeriksa langsung kepada bola mata dengan alat ya, dan juga kepala yang harus stabil gitu. Dan untuk yang kiri itu adalah salah satu alat yaitu tonopen, di mana dia lebih fleksibel karena bisa dibawa kemana-mana. Dan mungkin untuk deskripsi alatnya adalah yang pertama itu tubuh dari tonopen tersebut, yang kedua itu adalah tipnya yang paling ujung itu karena dia berbentuk seperti pulpen ya, makanya disebut dengan tonopen. Terus yang kelima adalah untuk mengoperasikan, jadi ditekan tombolnya di situ, dan untuk yang nomor 6 itu nanti terlihat angka yang akan tertera di display. Ya, mungkin di next. Mungkin selanjutnya adalah metode-metode dalam tonometri tersebut. Dan di sini kami mengangkat adanya 6 metode tonometri. Yang pertama adalah Goldman, yang kedua adalah dynamic contour, yang ketiga adalah pneumotonometri, yang keempat adalah impression tonometri, yang kelima adalah ocular response analyzer, dan yang keenam adalah palpation. Mungkin bisa di next untuk masuk ke metode pertama yaitu Goldman. Ya, mungkin untuk Goldman tonometri ini sendiri dianggap sebagai uji
IOP standar emas dan merupakan metode yang paling banyak diterima. Dan prisma disinfektan khusus dipasang pada kepala tonometer, lalu diletakkan langsung di atas kornea. Nah, pemeriksaan ini menggunakan filter biru kobalt untuk melihat dua lingkaran hijau semi yang dapat terlihat tentunya dari alat tersebut. Nah, gaya yang diterapkan pada kepala tonometer disesuaikan dengan menggunakan tombol yang terhubung ke pegas tegangan variabel sampai tepi dalam setengah lingkaran hijau di jendela bidik itu bertemu. Nah, bila luas sekitar 3,06 mm telah diratakan, kekuatan lawan dari kekakuan kornea dan film air mata diperkirakan kira-kira dia saling membatalkan, sehingga memungkinkan tekanan di mata ditentukan dari gaya yang diterapkan tersebut. Nah, seperti semua metode non-invasif, hal ini secara inheren tidak tepat dan mungkin masih banyak perlu penyesuaian karena mungkin cara kerjanya. Mungkin bisa di next untuk metode kedua. Baik, kita memasuki ke metode yang kedua, metode tonometri yang kedua, yaitu dynamic contour tonometry. Nah, dynamic contour tonometry ini biasa juga disebut sebagai tonometri kontur dinamis. Nah, pada metode ini menggunakan prinsip pencocokan kontur, bukan aplanasi. Nah, ujung berisi berongga bentuk yang sama seperti kornea dengan sensor tekanan miniatur di bagian tengahnya. Nah, berbeda dengan tonometri aplanasi, tonometri ini dirancang untuk menghindari deformasi kornea selama pengukuran dan oleh karena itu dianggap kurang dipengaruhi oleh ketebalan kornea dan sifat biomekanis kornea lainnya daripada metode lainnya. Namun, karena bentuk ujungnya itu dirancang untuk bentuk kornea normal, maka hal ini lebih dipengaruhi oleh kelengkapan kornea. Probe ditempatkan pada film air mata prakornea pada kornea pusat dan sensor tekanan piezoresistif terintegrasi secara otomatis mulai memperoleh data. Selanjutnya mengukur IOP 100 kali per detik. Nah, ujung tonometer terletak pada kornea dengan kekuatan appositional konstan 1 gram. Selanjutnya, ketika sensor mengalami perubahan tekanan, hambatan listrik diubah dan komputer tonometer menghitung perubahan tekanan sesuai dengan perubahan resistansi. Siklus pengukuran yang lengkap memerlukan sekitar 8 detik waktu kontak. Perangkat ini juga mengukur variasi tekanan yang terjadi dengan siklus jantung. Next. Nah, masuk ke metode yang ketiga, yaitu pneumatonometri. Nah, sebuah pneumatonometer menggunakan sensor pneumatik atau terdiri dari piston yang mengambang pada bantalan udara. Nah, udara yang disaring dipompa ke dalam piston dan berjalan melalui membran fenestrat berukuran kecil, yaitu berdiameter 5 mm di salah satu ujungnya. Membran ini ditempatkan di tempat yang berlawanan dengan kornea, sehingga keseimbangan antara aliran udara dari mesin dan daya tahan terhadap aliran darah kornea mempengaruhi pergerakan piston, dan gerakan ini digunakan untuk menghitung tekanan intraokular. Next. Nah, metode yang selanjutnya yaitu impression tonometry. Nah, metode impression tonometry ini dikenal dengan indentation tonometry, yaitu mengukur kedalaman lekukan kornea yang dibuat oleh sebuah planger kecil yang memiliki bobot tertentu. Yaitu semakin tinggi tekanan intraokular, maka akan semakin sulit untuk menekan dan menginduksi kornea. Untuk tingkat IOP yang sangat tinggi, bobot ekstra bias ditambahkan untuk membuat planger semakin kencang. Pergerakan planger diukur untuk menggunakan skala yang dikalibrasi.
Tonometer gauge adalah alat yang paling umum digunakan. Metode yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adinda Rizky. Yang selanjutnya yaitu Ocular Response Analyzer, yaitu analisis respon okular adalah tonometer non-kontak atau penghisap udara yang tidak memerlukan anestesi topikal dan memberikan informasi tambahan mengenai sifat biomekanik kornea. Analisis respon okular ini menggunakan pulsa udara untuk merubah bentuk kornea menjadi sedikit cekung. Perbedaan antara tekanan di mana kornea merata ke dalam dan keluar diukur oleh mesin dan disebut histeresis kornea. Mesin menggunakan nilai ini untuk mengoreksi efek kornea pada pengukuran. Selanjutnya yaitu ada palpation atau teknik rabaan. Palpasi dikenal sebagai tonometri digital adalah metode untuk memperkirakan tekanan intraokular dengan menekan jari telunjuk dengan lembut pada kornea mata tertutup. Berikut ini ada gambar dari 6 metode tadi. Dari gambar sebelah kiri atas itu merupakan metode Goldman tonometri. Lalu selanjutnya ada dynamic contour tonometri. Yang ketiga yaitu ada pneumatonometri, gambar alat. Lalu yang keempat ada yang di bawah kiri itu impression tonometri. Sebelah kanannya lagi ada ocular response analyzer dan yang terakhir ada palpation. Lalu ada prosedur tonometri. Sebelum tonometri dilakukan, dokter mata akan meneteskan obat bius terlebih dahulu pada mata pasien. Obat ini akan membuat pasien tidak merasa nyeri selama pemeriksaan. Setelah mata sudah dalam kondisi bal, dokter akan menyentuhkan kertas tipis yang mengandung zat warna ke permukaan mata. Dokter kemudian melakukan tonometri dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu dokter akan meletakkan alat khusus bernama slit lamp di depan pasien, lalu dahi dan dagu pasien diposisikan pada alat tersebut. Selanjutnya, lampu akan diarahkan ke mata sehingga pasien ujung probe tonometri menyentuh kornea. Lalu ada tonometer akan mengukur tekanan pada mata pasien. Lalu dokter mata akan mengatur alat hingga tekanan dalam bola mata pasien dapat dinilai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kesalahan dalam penulisan, kami ucapkan mohon maaf.